Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Renungan pagi ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saya akan bacakan ayat 29 saja mengenai talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini satu pernyataan dari firman Tuhan yang tidak enak didengar. Kalau kita bertanggung jawab, maka kita diberi kelimpahan. Tetapi kalau kita melalaikannya, maka apa yang ada pada kita akan diambil. Ada satu tuan yang mengamati potensi dari ketiga hambanya. Dan ketiga hambanya ini sangat maju dan bisa mengerti kehendak tuannya. Sehingga bisnis tuannya ini bisa diikuti oleh hambanya. Jadi melihat potensi yang ada, tuan ini bisa berkembang usahanya. Dipanggillah ketiga hambanya, yang satu diberi 5 talenta, yang kedua diberi 2 talenta, dan yang ketiga diberi 1 talenta. Lalu tuan itu pergi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pada saat ia datang, maka hamba-hambanya itu diminta pertanggungjawabannya. Bapak, Ibu, Saudara, apa arti sebuah kepercayaan? Kepercayaan adalah suatu bentuk keyakinan atas dasar nilai yang diyakini ketika ia menilai sesuatu. Di dalam kehidupan kita, seseorang mempunyai potensi yang besar, tapi dipercaya kecil, ia merasa diabaikan. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang memiliki potensi yang kecil, diberi kepercayaan yang terlalu besar, ia merasa dituntut. Jadi kita perlu mengukur yang namanya sebuah kepercayaan dengan nilai yang pas. Nah, itu sebabnya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Saat itulah kita akan menemukan potensi diri kita yang terus ditunjukkan Allah. Kamu mampu ini, kamu mampu itu, kamu akan bisa melakukan yang besar semakin mendekatkan kepada Tuhan. Ada satu waktu yang panjang Tuhan mempercayakan berkat pada kita. Apa yang sudah menjalani 70 tahun, 60 tahun, apakah potensi itu terus berkembang terus, ataukah kita menghabiskan pada usia 55 tahun dan usia 56 tahun sampai menutup mata menjadi parasit buat anak-anakmu? Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan benar dalam waktu yang lama, waktu yang panjang, sampai kita bertemu dengan Tuhan dan mengatakan, seluruh daya saya pakai untuk mengelola berkat-berkat Tuhan dan bisa menikmati hasilnya untuk diri saya dan untuk orang lain. Kalau kita punya uang 2.000, kita peliriti, kita pijeti, ditata rapi, dimasukkan dompet atau masukkan persembahan, maka yang besar itu akan mengikuti. Kalau salsel, maka akan lupa, banyak yang hilang, nyakot driji. Kalau saya dipercaya 5 talenta itu kalau digrus menjadi uang sekitar 6 miliar, maka akan saya buka outlet Alfamart, Popeye, dan Rocket Chicken. Itu sudah dapat 3 outlet dan akan terus berkembang. Saat Tuhan nanti datang sudah dapat 6 outlet. Dalam perumpamaan itu hanya 2 yang bertanggung jawab dan 1 yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya tuannya marah. Seandainya kamu tidak bisa, maka kamu bisa menitipkan penjalan uang yang lain, itu bisa dideposito, sudah untung. Bila 10 tahun uang sudah utuh dan dapat bunganya, apalagi itu bentuknya saham. Hei kamu hamba yang bodoh, membuat sia-sia aset yang aku punya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi penghalang bagimu untuk bertanggung jawab pada Tuhan? Apakah engkau belum dewasa secara mentalitas? Apakah engkau takut menghadapi resiko? Saat usahamu bangkrut, kamu berkata bubar.
Lalu di mana tanggung jawabmu? Tuhan melatih pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Pada akhir perjalanan hidup kita nanti, Tuhan akan berkata, baik sekali pekerjaanmu. Aku akan memberi kebahagiaan untuk masuk dalam rumahku dan akan aku berikan tanggung jawab yang lebih besar. Mari kita belajar mengemban kepercayaan Tuhan. Bagi yang enggan mengemban akan terjadi, kamu jahat, malas, tidak bertanggung jawab, maka aku akan mengambil aset yang aku percayakan, aku ambil apa yang aku punya. Walaupun kamu sudah melarat, makin melarat karena aku ambil. Kamu tidak melayani dengan baik, maka aku ambil bagianmu dan aku buang sebagai orang yang tidak berguna. Apa maksud dari kebahagiaan itu? Kebahagiaan saat Tuhan menemukan suatu pribadi yang memiliki integritas, kejujuran, engkau baik. Kebahagiaan Tuhan saat melihat pribadi kita menjadi matang karena kita baik, karakter kita menyerupai Dia. Kebahagiaan Tuhan ketika melihat sesuatu yang kita kerjakan melewati ujian, kita melakukannya karena Tuhan, kita berhasil karena Tuhan. Kalau kita kelelahan, kita bisa bertahan karena Tuhan. Kami memerlukan kekuatan karena Engkau Tuhan. Sebagai kesimpulan, sebuah kepercayaan itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Tidak ada kata mujizat untuk membangun sebuah kepercayaan, tapi kepercayaan terjadi karena karakter kita baik dan dapat dipercaya. Bila kepercayaan diberikan, embanlah dengan penuh tanggung jawab karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Fokuslah dalam mengembangkan potensi diri. Saat engkau mengambil tanggung jawab, keberhasilan akan mengikuti engkau. Amin.